Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam materi gaya. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mengetahui bagaimana hubungan antara gaya, gerak, dan juga energi. Gaya artinya tarikan atau dorongan. Contohnya, kita menarik kardus, artinya kita memberikan gaya, yaitu berupa tarikan ataupun dorongan. Nah, kardus yang berpindah tempat tadi disebabkan oleh gaya. Apabila kita ingin memindahkan kardus, pasti kita akan membutuhkan energi. Lalu, apakah gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran benda? Contoh lainnya adalah saat kita menggunakan plastisin atau lilin-lilinan. Lilin yang tadinya berbentuk kotak ataupun bulat, ketika kita pencet-pencet atau kita pegang-pegang, maka dia akan berubah, yaitu berubah bentuknya. Lalu contoh lain adalah kaleng atau wadah minuman air mineral. Apabila kita pencet botolnya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Gaya dapat pula merubah arah gerak benda loh. Setelah kita mengetahui hubungan antara gaya, gerak, dan juga energi, maka kita akan membahas 3 gaya ya. Yang pertama, gaya gravitasi. Setiap benda yang berada bebas di atas permukaan bumi, maka ia tidak akan melayang, tetapi ia akan berada di permukaan bumi. Sebab hal ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang memang terdapat di dalam bumi ini. Nah, bagaimana pengaruh terhadap benda yang memiliki perbedaan berat? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa berat benda tidak memengaruhi gaya gravitasi bumi, tetapi jarak yang berbeda dapat memengaruhi benda mana yang akan terlebih dahulu sampai ke permukaan bumi. Gaya gravitasi pada suatu benda dapat diukur loh. Nama alat untuk mengukurnya adalah neraca gas atau dinamometer. Ayat di atas menjelaskan tentang gaya gravitasi, di mana disebutkan bahwa daun yang jatuh itu pasti tentunya membahas tentang gaya gravitasi. Al-Quran diturunkan berabad-abad yang lalu. Namun, apa yang disebutkan di dalamnya ternyata saat ini terbukti oleh para ilmuwan bahwa memang di dalam Al-Quran itu memang ada yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian sains. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang menimbulkan hambatan. Gaya gesek terjadi apabila dua benda yang permukaannya saling bergesekan. Kita akan mengetahui bagaimana pengaruh permukaan kasar dan halus pada suatu benda terhadap gaya gesek yang ditimbulkan. Pada alas buku yang memang sudah halus permukaannya, kotak tersebut dapat dengan mudah turun ke bawah. Selanjutnya, alas buku dilapisi dengan kertas yang permukaannya halus, namun lebih kasar dibandingkan alas buku yang pertama. Kertas dijepit menggunakan penjepit kertas pada kedua ujungnya agar tidak jatuh ke bawah. Dapat dilihat bahwa kotak dapat meluncur dengan mudah namun tidak selancar pada permukaan buku yang pertama. Kemudian dilakukan percobaan menggunakan alas dari plastik mika. Terlihat bahwa kotak dapat meluncur dengan mudah melebihi alas pertama dan kedua. Sebab alas dari plastik memang memiliki permukaan yang sangat halus. Dan yang terakhir dilakukan percobaan menggunakan kain kasar. Ternyata kotak terhambat gerak meluncurnya. Hal ini terjadi karena permukaan kain yang kasar dan tidak halus menyebabkan gerakan kotak lambat atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin halus permukaan suatu alas, maka kotak dapat meluncur ke bawah dengan cepat. Tahukah kita bahwa gaya gesek itu dapat diperbesar dan diperkecil loh? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terlihat pada video bahwa koin yang digerakkan pada alas kardus terlihat bergerak saat digoyang-goyangkan permukaan atau alas kardusnya. Namun, pergerakannya sulit dan terhambat. Sementara pada alas kardus yang telah ditaburkan bedak,
koin-koin tersebut dapat dengan mudah bergerak. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh bedak yang ditaburkan pada alas kardus mempengaruhi gerak koin menjadi lebih mudah. Menaburkan bedak pada alas kardus menjadi salah satu cara memperkecil gaya gesek pada koin. Terlihat bahwa permukaan kardus yang dilapisi kertas kasar, koin bergerak dengan lambat dan terhambat karena permukaan yang tidak rata. Sementara koin bergerak meluncur ke bawah dengan cepat tanpa kendala pada permukaan kardus yang tidak dilapisi kertas kasar. Pengaruh tusukan-tusukan pada kertas tadi menyebabkan kertas memiliki permukaan yang kasar, sehingga saat koin melintasi area kasar tersebut, menjadikan gerakannya terhambat bahkan berhenti sekali-kali. Jadi, pengaruh tusukan-tusukan pada kertas tersebut dapat memperbesar gaya gesek yang terjadi saat koin meluncur ke bawah. Tapi, dengan semua berbagai penjelasan tentang gaya gesek tadi, gaya gesek juga memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ayat di atas tentulah membahas mengenai gaya gesek pula, yaitu di mana dua buah benda yang bergerak dan udara pun memperhambat gaya gerak tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya magnet. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, hal ini disebut dengan gaya magnet, di mana gaya ini dapat menarik benda-benda tertentu. Mari kita buktikan bahwa magnet dapat menarik benda-benda. Simak video berikut ini. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa magnet mempunyai suatu gaya yang disebut gaya magnet. Gaya magnet tentu dapat menarik benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Misalnya, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah besi yang terbuat dari baja, nikel, dan kobalt. Adapun benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya kayu, karet, kertas, ataupun pohon. Di sekitar kita terdapat banyak benda, antara lain batu, meja, pensil, buku. Itu adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa diketahui bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet pada percobaan di atas adalah penjepit kertas, jarum pentul, pena, gunting, dan pisau. Sementara benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah pensil, kertas, dan penggaris. Selain itu, magnet dapat pula menembus benda-benda tertentu. Gayanya dapat menembus benda-benda tertentu loh. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semua bahan tersebut dapat ditembus oleh magnet, sehingga penjepit kertas dapat bergerak mengikuti arah magnet yang bergerak di bawah masing-masing alas tersebut. Di antara bahan yang dapat ditembus magnet berdasarkan percobaan di atas adalah kertas, plastik, mika, kardus, dan kaca. Nah, dari berbagai penjelasan mengenai magnet, ternyata magnet juga memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, tentu disinggung pula bahwa bumi memiliki gaya magnet. Nah, bumi ini diibaratkan sebagai magnet yang besar, namun gaya tariknya lemah. Fungsi dari gaya magnet pada bumi ini adalah sebagai penunjuk arah pada kompas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.